Kami membutuhkan karya-Mu ya Allah Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami, supaya kami mengalami perubahan, transformasi di dalam kehidupan kami, dan oleh karenanya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Allah ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Urapan Tuhan dan dampaknya. Urapan Tuhan dan dampaknya. Kalau di dalam KBBI, urapan itu diartikan curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada seseorang. Urapan adalah sesuatu yang melambangkan karya Roh Kudus yang menguduskan, memperlengkapi seseorang dalam melayani Tuhan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, urapan selalu berhubungan dengan pelayanan, dengan pengabdian. Tidak ada orang yang diurapi terlepas dari pelayanan, terlepas di dalam mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Kristus. Jadi kalau kita mengharapkan saya diurapi tapi nggak mau melayani, tidak beribadah, tidak mengabdi kepada Tuhan, jangan pernah berpikir kita akan diurapi. Karena pengurapan Tuhan itu berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan pekerjaan Allah yang diberikan sebagai tanggung jawab kepada orang percaya. Misalnya para nabi, rasul, orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan kehendak-Nya. Jadi jemaat Tuhan, kalau ingin kita menikmati, mengalami urapan Tuhan, berarti kita harus melayani, mengabdi kepada Allah. Mengerti ya? Mengabdi itu tidak harus di depan ini, tidak harus di depan mimbar, tidak harus berkorban. Mengabdi, kita sudah belajar, berarti apa? Kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, harta kita, talenta kita, ya. Penerima tamu itu juga pelayanan. LCD pelayanan, kolektan pelayanan, musik pelayanan, singer pelayanan, MC pelayanan. Di mata Tuhan, semua jenis pelayanan itu mulia. Mulia ketika kita dengan tulus, dengan rasa hormat kepada Allah melakukan itu, dan kita persembahkan untuk Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengurapi Raja Daud. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Perhatikan jemaat Tuhan, ya, orang yang nantinya diurapi oleh Tuhan, Daud yang diurapi, itu adalah orang yang dipilih Allah berdasarkan kedaulatannya. Tuhan memilih seseorang, itu adalah haknya, kedaulatannya. Kita tidak bisa berkata, kenapa dia, aku tidak. Kita yang harus koreksi. Kenapa kita tidak? Karena kita tidak memenuhi syarat-syarat yang Tuhan inginkan. Amin. Sebenarnya Tuhan ingin memakai kita, Tuhan ingin mengurapi setiap kita, tetapi kita harus masuk ke dalam syarat supaya Tuhan berkenan untuk memakai kita. Amin. Yang jelas di sini, Daud diurapi, dipilih oleh Allah bukan karena dia lebih hebat,
ya, lebih pintar, lebih cerdas, atau lebih berpengalaman dan sebagainya. Tidak, karena Tuhan dengan kedaulatannya mengambil keputusan memilih satu di antara anak-anak Isai, yaitu Daud, untuk dipakainya, diurapi, menggantikan Saul sebagai raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Perhatikan, kayaknya memang pernyataan Isai ini biasa saja, bapaknya. Tapi kalau diperhatikan dengan baik, lihat ya, jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Maknanya apa? Sebenarnya Isai juga tidak memandang Daud yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dipilih dan diurapi. Isai berkata, "Olan pangamodo." Ya, dia hanya gembala yang menggembalakan domba. Bagaimana dia mau menjadi raja? Pikiran dari bapaknya pun sebenarnya tidak pernah memperhitungkan Daud ini akan dipilih oleh Allah menjadi raja. Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya, ketika dia pergi ke rumah Isai, dilihatnya lah Eliab. Wah, dia bilang apa? "Inilah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan sudah berdiri di hadapanku." Amin. Seringkali kita membatasi dan bahkan mengukur orang untuk dipakai Tuhan, dan kita salah, keliru. Amin. Orang yang menganut domba, menggembalakan, itu dianggap bukanlah pekerjaan yang mentereng, bukan pekerjaan yang patut untuk diperhitungkan dan orang memberi hormat kepadanya. Amin. Tetapi amanginang jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan dengan baik. Allah memilih berdasarkan kedaulatannya, tidak memperdulikan penilaian manusia. Yang dinilai Tuhan adalah apa yang dilihat Tuhan di dalam diri orang itu, bukan faktor luarnya. Nah, mari supaya kita lebih melihat lagi, ya, saya ingin membawa kita, saya bacakan dulu 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Samuel di dalam kemanusiaannya menilai Eliab inilah yang cocok jadi raja. Karena dari penampilan fisik, dia juga adalah anggota, ya, militer atau pasukan Raja Saul. Dia berpikir, orang yang seperti ini profesional, tinggi, besar, ganteng, wah, inilah yang cocok menjadi raja. Amin. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jelas kriteria pemilihan dan pengurapan Tuhan kepada seseorang, kepada umatnya untuk melaksanakan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan, itu didasarkan karena Allah melihat kedalaman hati setiap orang percaya, setiap kita di tempat ini. Jadi kriteria utamanya adalah hati kita. Amin. Nah, saya ingin membawa kita dulu untuk melihat, ya, 1 Samuel 13 ayat 14. "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih
perhatikan jemaat Tuhan, Daud dipilih karena Daud berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Daud berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat kedalaman hati Daud, bukan apa yang di luar. Tuhan lihat hatinya. Ketika dia menggembala, bagaimana dia bertarung dengan singa beruang, dia mengorbankan dirinya, ya, asal domba-domba ini tidak mati, tidak dimakan binatang buas. Jadi Tuhan melihat kedalaman hati setiap kita. Kalau kita ingin melihat urapan Tuhan bekerja, urapan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka yang paling penting benahi hati kita, supaya hati kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita benar-benar mencari Tuhan di dalam hidup ini. Kita bergantung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi sesuatu yang membuat Tuhan berkata kepada kita, engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Aku akan memakai engkau untuk tugas-tugas mulia yang sudah kupersiapkan. Engkau menjadi alatku yang luar biasa di tanganku. Amin. Jadi jemaat Tuhan, setiap kita punya potensi untuk mengalami pengurapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Kalau hati kita tidak benar, percayalah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, itu tidak menjadi kriteria Tuhan untuk memilih kita. Amin. Elia profesional. Elia adalah seorang prajurit yang terlatih. Tetapi Tuhan berkata, apa dikatakan? Aku menolak dia. Bahkan ketika semua anak-anak Israel ini pun ditolak Tuhan, tidak diterima Tuhan. Tuhan bukan tidak mengasihi Elia, adik-adiknya pun, saudaranya dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya standar ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Apapun itu, betapa besar pun kasih Tuhan kepada manusia, tetapi aturannya, syaratnya sudah ditetapkan. Itu artinya jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ingin mengalami, ya, urapan karya Roh Kudus yang menguduskan, memperlengkapi, memakai kita untuk menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan, melayani Dia, mengabdi kepada Dia, maka kita harus membenahi hati kita supaya benar di hadapan Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi pemilihan Tuhan itu adalah kedaulatannya. Pengurapannya itu didasarkan kriteria hati kita di hadapan Tuhan. Daud dikatakan adalah orang yang melakukan segala kehendak Allah. Dia taat. Jadi jemaat Tuhan, jangan berpikir kalau kita walaupun melayani di gereja atau melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tapi kalau kita tidak taat, percaya kebenaran firman Tuhan ini, urapan Tuhan tidak akan terjadi. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Allah, pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus tidak akan turun atas hidup kita. Ini sudah dikatakan firman Tuhan. Apa dampak dari urapan Tuhan? Kita lihat, saya bacakan kembali ayat yang ke-13, ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Jadi Tuhan tadi berkata, bangkit, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud orang yang berkenan di hatinya. Kemudian Nabi Samuel taat, diambilnya tabung yang berisi minyak, diurapinya lah Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja. Artinya apa? Sejak
diurapi sebenarnya ini bertanda Daud sebenarnya sudah menjadi raja. Walaupun dalam praktek administratifnya belum. Amin. Tetapi dia sudah dipilih, diurapi dan dijadikan oleh Tuhan Allah sebagai raja. Amin. Amin ya. Kemudian dikatakan, perhatikan penggalan kedua ayat ke-13, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan kata ini, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pengurapan Allah akan membuat Roh Kudus bekerja. Roh Allah, Roh Tuhan bekerja untuk memberikan kuasa, memampukan dia melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan untuk diemban dan dikerjakannya di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini berkata, sejak hari itu dan seterusnya. Artinya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai, Roh Allah berkarya di dalam diri Daud. Nanti kita lihat pasal-pasal selanjutnya, sekedar mengingatkan, pada suatu saat bangsa Palestina menyerang, berperang dengan bangsa Israel. Semuanya ketakutan, termasuk di dalamnya Raja Saul. Ini peristiwa setelah dia diurapi, tapi belum resmi secara kenegaraan dia sebagai raja. Tapi di hadapan Tuhan dia sudah menjadi raja. Apa yang terjadi? Daud dengan umbannya bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh semua bangsa Israel. Berhari-hari menantang, tidak ada yang berani. Raja Saul yang paling tinggi di antara bangsa Israel dan dia adalah raja, dia pun tidak berani. Semua bangsa Israel, prajurit-prajurit yang terlatih, Madir Sudin, prajurit-prajurit yang terlatih takut menghadapi Goliat. Tetapi seorang penggembala domba, kambing domba, Daud yang tidak diperhitungkan, dia datang. Siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina barisan tentara Allah semesta alam? Engkau mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam yang disembah oleh bangsa Israel, barisan bangsa Israel ini. Diambilnya batu yang sudah terpilih, kemudian pak, kena ke dagingnya, jatuh di penggalnya. Itu artinya terbukti setelah Raja Daud diurapi menjadi raja, dia tidak memiliki ketakutan, kegentaran terhadap masalah yang besar seperti orang yang tingginya sekitar 3 meter. Dia lawan, dia tidak takut, sementara orang lain takut. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Itu karena apa? Berkuasalah Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupannya. Ini artinya jemaat Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, ketakutan, kegentaran, keengganan, segala macam hal-hal yang ketakutan-ketakutan kita itu akan diatasi. Kita akan mengalami karya Roh Kudus itu yang membuat kita berani. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Perhatikan, setelah dan sejak saat itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan, maka Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan menyertai kemanapun dia berperang, bukan sekedar berperang, tetapi di dalam peperangan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ini artinya apa? Di dalam hidup ini, di dalam kita berperang melawan daging kita, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, menghadapi masalah-masalah yang datang silih berganti di dalam hidup kita. Maka ketika pengurapan Tuhan itu, Roh Kudus bekerja
yang ada dan Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Cek aminah kehidupan kita. Apakah kita adalah bagian orang-orang yang menang mengatasi masalah dalam hidup ini, atau orang yang selalu kalah, selalu mengeluh, selalu mencari kambing hitam terhadap apa yang dimana kita mengalami hal-hal yang tidak bisa kita atasi, kalah dan kalah terus. Mari kita cek jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita kalah terhadap masalah, kalau kita tidak mampu mengalahkan apa yang ada di dalam diri kita, berarti kita belum mengalami pengurapan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Mungkin kita memandang kalau pengurapan Roh Kudus itu harus spektakuler, ya kan? Mujizat dan sebagainya. Tapi kita lihat, dan kita akan lihat nanti selanjutnya, kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Apapun keadaan, apapun masalah, apapun badai yang datang ke dalam hidup kita, kita tetap setia dan bahkan lebih sungguh lagi melayani Allah. Itu artinya pengurapan itu bekerja di dalam diri kita. Ini adalah sebuah pertanda bekerjanya, berkaryanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat Tuhan, kita ini menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau hanya masalah kecil, itu artinya ceklah. Kalau kita kalah, berarti apa? Kita belum, dan kita bukanlah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita memang orang percaya yang datang beribadah, melayani, tetapi bukan kriteria atau jenis orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian dampak yang selanjutnya ini akan menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Perhatikan dengan baik. Dampak yang selanjutnya, Roh Tuhan, Roh Kudus mengerjakan kerendahan hati di dalam diri Daud. Ketika urapan Tuhan bekerja, berkuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, akan terjadi dampak. Ada perubahan di dalam hidup kita. Karakter Kristus dikerjakan. Buah roh itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan kita lihat memiliki kerendahan hati. Dari mana kita bisa lihat? Mari kita cek. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kenapa dia tetap mau menjadi pelayannya Saul? Walaupun dia tahu Saul sudah ditolak Allah, tinggal menunggu waktunya terjadi pergantian. Dia menjadi pembawa senjata Saul. Luar biasa. Inilah karakter Kristus, kerendahan hati. Ketika Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hidup kita, akan mengalami perubahan di dalam hati kita, sehingga hati kita ini di dalamnya ada kerendahan hati yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat indikasi orang yang diurapi oleh Tuhan, dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati membuat Daud rela diproses oleh Tuhan Allah, rela Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya untuk memproses dia. Kau memang sudah kurapi menjadi raja, tapi waktu penetapan itu secara resmi menunggu waktunya, waktu yang tepat. Amin. Kalau dilihat di sini, buah-buah roh seperti Galatia 6 ayat 22-23 di sini sudah kelihatan. Kalau melembutan, kerendahan hati. Kalau kita udah tahu, naik pilih tahu, coy kabar dong. Nah, lihat tulisan. Amin. Sudah begitu kita. Tapi kalau tidak,
menjadi raja. Tapi dia ketika dituntun oleh Roh Kudus, diproses sehingga siaplah hidupnya, siaplah dirinya untuk mengemban tugas yang berat yang mulia ini. Dia rela tunduk dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga dia menerima kalau Saul menjadikannya pelayan dan pembawa senjatanya. Sudah jelas jemaat Tuhan? Indikasi ciri-ciri pengurapan Tuhan bekerja dalam diri seseorang ada kerendahan hati. Dampak berkuasanya Roh Tuhan, dampak bekerja berkaryanya Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita dari dalam. Kerendahan hati akan bekerja di dalam diri kita. Oke? Yang selanjutnya, apa yang kita bisa lihat? Daud memiliki penguasaan diri. Kalau dia tidak bisa menguasai diri, apa yang terjadi? Dia mungkin akan berdebat, datang kepada Raja Saul. Aku sudah diurapi loh oleh Samuel, jadi kau gak berhak lagi tinggal di istana ini. Ayo cepatlah pergi, seluruh keluargamu keluarlah dari istana ini. Tapi dia tetap menguasai dirinya. Kemudian apa? Dia menguasai diri, dan dia, kita lihat, ada karakter Kristus yang disebut sabar. Dia sabar menanti waktu Tuhan yang tepat. Jangan pikirkan posisi, jangan pikirkan jabatan. Yang harus kita pikirkan, apa yang dikatakan oleh Allah, ikuti. Apa yang dikatakan firman Tuhan, taati. Setiap orang diproses dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, supaya kita siap untuk dipakai, bahkan dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Perhatikan, dampak karya Roh Kudus, bekerjanya, berkuasanya Roh Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan itu berdampak memberkati orang lain, menolong orang lain, membawa orang lain mengalami kelepasan di dalam setiap masalah yang dihadapinya. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan berarti apa? Kita akan menjadi orang yang menguatkan orang lain. Kita akan menjadi orang yang mengingatkan firman kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang membawa orang lain untuk menjadi orang yang taat dan setia kepada Kristus. Amin. Orang yang diurapi Tuhan fokusnya adalah Yesus. Dirinya dibawa kepada Kristus dan orang lain dibawanya kepada Kristus. Itu indikasi kalau pengurapan Tuhan itu bekerja di dalam hidup seseorang. Jadi kita cek diri kita, jangan kita bangga dengan penampilan luar, dengan apa yang tampak. Apalagi iblis itu pintar menggunakan orang, menggunakan keadaan, sehingga apa? Kita bisa jatuh dengan puji-pujian. Kalau nggak dipuji, ngambek. Karena apa? Kita nggak mendapatkan. Karena apa yang kita lihat? Apa yang di luar yang kita fokuskan. Tapi orang yang diurapi Tuhan, fokusnya adalah kepada Kristus. Bagaimana saya dan orang lain makin dekat kepada Yesus, makin setia beribadah, makin setia melayani, dan tetap berdiri kokoh ketika terjadi masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Amen. Itu adalah dampak yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri seseorang yang telah menerima pengurapan Tuhan. Oleh sebab itu, berdasarkan firman ini, ambil pilihan, ambil keputusan, ambil dan buat sebuah tekad. Aku mau menjadi orang yang dimana Roh Tuhan mengurapi hidupku, sehingga Allah disenangkan, dimuliakan, dan orang lain diberkati lewat kehidupan. Ya Allah Bapa, sempurnakan firman-Mu di dalam
setiap kami. Biarlah kami terbuka dan menjadi orang-orang yang diurapi oleh Engkau. Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kami untuk menjadikan kami orang-orang yang melayani, mengabdi di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh karena karya Roh Kudus. Kami siap untuk Engkau pakai menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.